hak asasi manusia. Hal yang menyeramkan atau mimpi buruk bagi perempuan dan anak-anak. Mereka adalah perempuan, anak-anak, dan laki-laki bisa saja menjadi korban. Kekerasan seksual tidak memandang usia, ras, ataupun status sosial. Secara global, 736 juta perempuan yang ada di dunia. 1 dari 3 perempuan pernah mengalami kekerasan fisik atau kekerasan seksual dari pasangan maupun orang yang bukan pasangannya. Setidaknya 1 kali dalam hidup mereka. 8 dari 10 perempuan di Indonesia pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik. Sementara mitos itu berkata pelecehan seksual hanya terjadi pada perempuan yang sedang sendiri, malam hari, di tempat sepi, berbusana mini. Siapa bilang? Data memang menunjukkan sebagian besar tindak pelecehan masih menyasar perempuan. Tapi coba dengar, lokasi yang paling banyak menjadi latar terjadinya pelecehan seksual: jalan umum, transportasi publik, lalu sekolah dan kampus. Semuanya adalah ruang publik. Dan kasus pelecehan seksual di ruang publik ternyata paling tinggi bukan di malam hari, tapi terjadi di siang hari. Ya, siang hari tanpa gelap memberi kesempatan untuk sembunyi. Ditambah lagi, jenis pakaian yang dikenakan korban secara statistik bukanlah faktor signifikan. Jadi sudahi sajalah perbincangan tentang pelecehan seksual yang berangkat dari menakar ketelanjangan dan menghakimi korban. Apa pandanganmu tentang kekerasan seksual? The most serious crime. Kenapa yang secara umum yang paling rentan terhadap kekerasan seksual adalah perempuan dan anak? Kenapa perempuan dan anak itu ya karena ini sih, pertama itu ada ketidaksetaraan gender itu yang sering dibahas sama semua orang, dan itu ada budaya patriarki, dan yang terakhir itu kurangnya edukasi gitu. Itu yang mengapa terjadinya kekerasan seksual ini terhadap perempuan dan juga anak-anak. Setelah itu ada lagi yang namanya kurangnya kesadaran hukum hingga ekonomi, dan juga perselingkuhan gitu yang menjadi memicu dorongnya kekerasan seksual ini. Jadi gitu. Secara umum, apa saja bentuk kekerasan seksual yang terjadi? Yang pertama ada kekerasan oleh pasangan intim, yaitu pemerkosaan dalam perkawinan, pembunuhan perempuan, dan juga pelecehan psikologis. Yang kedua ada kekerasan dan pelecehan seksual seperti rayuan yang tidak diinginkan, pelecehan seksual terhadap anak, dan perkawinan paksa. Yang ketiga ada pelecehan di jalan seperti penguntitan dan juga pelecehan di dunia maya. Yang keempat ada perdagangan manusia seperti perbudakan dan eksploitasi seksual. Yang kelima ada mutilasi alat kelamin perempuan. Dan yang terakhir perkawinan anak. Setiap pelukan, setiap kata dukungan, setiap tindakan kecil itu bisa menjadi cahaya bagi orang yang terjebak dalam kegelapan. Kita semua mempunyai kekuatan untuk perubahan yang nyata. Thank you. Bergabunglah dalam perjalanan ini, suarakan keberanian bersama. Kita bisa menciptakan dunia yang lebih aman, dunia yang memberi ruang bagi semua untuk